Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 153. Di dalam Al-An'am ayat 153 dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Wa anna haza, dan bahwa ini sirati mustaqiman adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah akan dia, ikutilah jalanku. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum, karena jalan-jalan itu menceraikan kalian, mencerai-beraikan kalian ansabilihi, dari jalannya. Zalikum wasaqum bih, bermula yang demikian itu Allah telah mewasiatkan kepada kalian, Allah telah memerintahkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 153. Kemudian di dalam tafsirnya dikemukakan, wa anna al-fathu ala takdiril lam wal kasri istinafan. Perhatikan lafaz anna. Anna al-fathu adalah fathah ala takdiril lam, atas takdir lam, wal kasri, dan kasrah. Istinafan ini adalah istinaf. Jadi kalau istinaf itu kalau kita melihat di kamus artinya memulai atau melanjutkan, memulai pembicaraan, melanjutkan pembicaraan ayat-ayat yang sebelumnya, terutama sekali ayat 151 sampai dengan 152 surat Al-An'am, di mana kita bisa melihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam dua surat tersebut. Kemudian di dalam 153 adalah sebagai lanjutan daripada ayat 151 sampai dengan 152. Wa anna haza, dan bahwasanya ini allazi wassaitukum bih, yang aku mewasiatkan kepada kalian dengannya, yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Halun mustaqimah, itu menjadi hal. Keadaannya bahwa jalanku ini adalah jalan yang lurus, tidak bengkok. Jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku. Maka ikutilah jalanku. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain.
Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, at-turuqal mukhalifata lahu. Ya. At-turuqal mukhalifata lahu. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang berbeda. Yang berbeda kepada jalanku tersebut. Itu jangan kalian ikuti. Fatafarraqa fihi hasbu ihda ta'aini. Jadi tamila, jadi di dalam tafarraqa itu membuang salah satu dua ta. Aslinya adalah tatafarraqa. Ya, aslinya tatafarraqa, tapi tak salah satu tak kemudian dihilangkan menjadi tafarraqa. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Karena jalan tersebut bercerai-beraikan kalian, mencerai-beraikan kalian an sabilihi dari jalannya, dinihi dari agamanya Allah. Ya, jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Zalikum wasakum, yang demikian itu Allah telah mewasiatkan kepada kalian. Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tetap di jalanku, di jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imamu Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal telah berkata, hadasana Al-Aswad bin Amir Syazan telah berbicara Aswad bin Amir Syazan, hadasana Abu Bakar huwa ibnu Ayyash, telah berbicara Abu Bakar, telah menceritakan Abu Bakar yaitu ibnu Ayyash, an Asim dari Asim, wa ibnu Abi Nujud, dia itu adalah ibnu Abi Nujud, an Abi Wa'il dari Abi Wa'il, an Abdillah dari Abdullah, wa ibnu Mas'ud yaitu ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata'an biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Summa qala, kemudian dia berkata, hadza sabilullahi mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Jadi Rasulullah bikin garis dengan tangannya dan mengatakan hadza sabilullahi mustaqiman, ini adalah jalannya Allah yang lurus. Wa khata an yaminihi wa simalihi, dan kemudian dia membuat garis di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, garis yang sebelum Rasulullah telah buat. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadihi subula, hadihi as-subulu, ini adalah jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun, tidak ada daripada jalan-jalan yang lain itu satu jalan, illa alaihi syaitanu yad'una ilaih, kecuali setan mengundang-undang kepada jalan tersebut, menyeru-nyeru, kecuali setan mengajak-ajak, menyeru-nyeru kepada jalan tersebut.
Summa qara'a, kemudian Kanjeng Nabi membaca surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian akan jalanku. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena jalan-jalan yang lain tersebut akan mencerai-beraikan kalian an sabilihi, daripada jalannya Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza rawahul Hakim an Asam an Ahmad ibni Abdul Jabbar an Abi Bakr ibni Ayyash bihi. Jadi Al-Hakim telah meriwayatkan seperti ini dari Asam, dari Ahmad bin Abdi Jabbar, dari Abi Bakar bin Ayyas, dengan lafaz yang sama, dengan lafaz yang serupa, yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita perhatikan pada kultu rawahu Ibnu Mardawai. Kita perhatikan pada apa yang dikemukakan, wa qauluhu ta'ala fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Perhatikan penggalan ayat fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian akan dia, akan jalanku yang tadi sirati. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subula ini jamak, mufradnya sabil. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Innama wahadda sabilahu li'annal haqqa wahidan, dan sesungguhnya telah menyatukan akan sabilah, yakni lafaz sirat. Jadi lafaz sirati itu mufrad. Lafaz sirat itu mufrad, tunggal. Li'annal haqqa wahidun, karena bahwasanya kebenaran itu satu. Kebenaran itu satu, enggak ada kebenaran dua. Kebenaran itu satu, makanya digunakan mufrad, yaitu sirati. Tidak digunakan jamak. Li'annal haqqa wahidan, karena bahwasanya kebenaran itu satu. Jalanku ini adalah benar. Jadi kalau ada orang bermasalah, dua orang, terus yang orang belaga-belaga bijaksana, sok-sok bijaksana, ya udah diam, dua-duanya benar, PA namanya tuh. Menyesatkan pernyataan dua-duanya benar terhadap dua permasalahan. Dua orang bermasalah dengan merasa sok bijaksana mengemukakan sudah dua-duanya benar, PA namanya. Karena namanya benar itu satu. Mending dia ngomong ya udah nggak usah bertengkar, dua-duanya salah. Karena salah itu bisa lebih dari satu. Li'annal haqqa wahidun, karena bahwasanya kebenaran itu satu. Walihada jama'as subula, dan karena itulah menjamakkan kata as-subul. Subul itu jamak. Litafarraqaha,
wa tasya'abaha, karena subul itu lebih dari satu karena bercerai-berai dan bercabang-cabang, berpisah-pisah. Kalau satu kan nggak bercabang-cabang, Satu tunggal jalan itu ya udah atuh itu aja. Nah makanya kalau untuk jalan selain jalanku maka menggunakan subul, yaitu jamak. Karena apa? Kalau kesalahan dan kesesatan bisa berbagai macam. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Baqarah ayat 257. Nah ini Al-Baqarah 257 sekaligus memberikan penjelasan terhadap pernyataan tentang mufrad dan jamak, li'annal haqqa wahidun, karena bahwasanya kebenaran itu satu. Di dalam Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyun, Allah itu waliku, pelindung aku. Allah waliyul ladina amanu, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati, Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman minaz zulumati, dari berbagai macam kegelapan. Zulumat ini jamak. Allah akan mengeluarkan mereka dari berbagai macam zulumat ilan nur, kepada nur. Nur itu mufrad, satu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir pemimpin mereka, pelindung mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, di mana taghut itu akan mengeluarkan mereka dari nur, dari cahaya kepada zulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya, dari kebenaran kepada berbagai macam kegelapan, daripada berbagai macam kesesatan. Ulaikan ashabun nar, bermula mereka itu orang-orang kafir, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal, di dalam neraka. Jadi Al-Baqarah ayat 257 ini sebagai bentuk penguat tentang mufrad dan jamak, bahwasanya mufrad itu adalah kebenaran adalah satu. Al-haqqu wahidun, kebenaran itu satu. Nur di dalam 257 Al-Baqarah, nur menggunakan mufrad, karena nur itu adalah kebenaran, cahaya itu adalah kebenaran, keimanan itu adalah kebenaran, jalan Allah itu adalah kebenaran, jalanku, jalan Nabi Muhammad adalah kebenaran. Maka semuanya sirat dan nur menggunakan mufrad. Al-haqqu wahidun, kebenaran itu satu. Sedangkan zulumat menggunakan jamak, karena dia berisi berbagai macam kegelapan, bermakna berbagai macam kekafiran, bermakna berbagai macam kesesatan. Jadi zulumat itu adalah kenapa menggunakan jamak, karena dia itu bukan jalan yang benar, bukannya cahaya. Zulumat artinya berbagai macam kegelapan, bisa berbagai macam kesesatan, bisa berbagai macam kemaksiatan, bisa berbagai macam kekafiran dan kekufuran. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zulumat mufradnya adalah zulmatun atau zulumatun. Nur jamannya adalah anwarun atau niran. Niran. Jadi sekali lagi, sirat
inna haja sirati, ini adalah jalanku, menggunakan mufrad karena ini adalah kebenaran. Sedangkan subul menggunakan jamak karena jalan selain jalanku adalah bukan jalan kebenaran, jalan yang akan mencerai-beraikan kalian, memisah-misahkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, daripada jalan, mencerai-beraikan dan memisah-misahkan daripada jalanku. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasakum, yang demikian itu Allah telah perintahkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.